Ini merupakan sebuah cerita kiriman dari narasumber yang bernama Okin. Okin akan menceritakan pengalaman hidupnya sendiri yang terjadi pada waktu itu, di mana karena himpitan ekonomi membuat Okin tega membuat anaknya menjadi tumbal pesugihan. Dia mendapat informasi ini dari temannya yang pernah melakoni pesugihan tersebut dan ternyata membuahkan hasil. Dari situlah Okin tergiur untuk mencobanya. Pada tahun 2014 merupakan tahun tersulit di dalam hidupnya Okin. Di tahun itu namanya masuk ke dalam jajaran nama-nama yang hendak di PHK dari tempat kerjanya. Okin kaget saat mendengar kabar tersebut. Tak lama kemudian pengumuman PHK itu diumumkan dan memang benar, namanya masuk di antara nama-nama itu. Okin kaget bukan main karena kebutuhannya masih sangat banyak. Ditambah dia juga memiliki tanggungan angsuran motor. Istrinya juga belum lama melahirkan anak pertama mereka. Otomatis anaknya juga masih butuh susu dan pampers karena ASI istrinya tak bisa maksimal sehingga harus disupport dengan susu formula. Okin benar-benar pusing sekali, apalagi dia juga merupakan tulang punggung keluarga. Adiknya yang masih duduk di bangku SMA merupakan tanggung jawabnya. Tapi apalah daya, semua ini juga di luar kendali Okin. Semenjak hari di mana dia di PHK, uang pesangonnya juga belum turun-turun, sedangkan kebutuhan hidup semakin lama semakin membengkak, dan Okin tak punya uang sepeser pun. Okin mencoba memutar otak, pokoknya bagaimanapun caranya dia harus dapat uang. Semua kebutuhan keluarganya dan istrinya harus terpenuhi. Tapi semesta berkata lain, mencari pekerjaan baru tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Dia sudah mencoba menaruh lamaran kerja di semua pabrik terdekat dari rumahnya. Namun nyatanya masih belum ada panggilan sama sekali. Sempat terlintas di pikirannya untuk bunuh diri. Tapi dia teringat akan pesan istrinya. Sesulit apapun kondisi kita, aku janji akan selalu nemenin kamu. Kamu kuatin aku dan aku selalu kuatin kamu. Perkataan istrinya lah yang membuat Okin menjadi kuat. Dia mencoba membuang jauh-jauh pikirannya untuk mengakhiri hidup. Masih banyak tubuh yang bergantung kepadanya. Anaknya juga begitu sangat membutuhkannya. Masa depannya pun juga masih panjang. Hingga Okin pun kembali optimis. Suatu saat pasti ada jalan keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Hingga Allah benar-benar membukakan pintu rezeki kepada Okin, yaitu menjadi seorang tukang parkir. Ada satu teman lamanya yang meminta Okin untuk menggantikan posisinya menjaga parkiran sebuah pasar. Karena teman lamanya ini harus pulang kampung dikarenakan istrinya mau melahirkan. Okin terimalah peluang tersebut. Selama halal dan berkah untuk semuanya, nggak masalah. Dan untuk kali pertamanya, Okin bekerja sebagai tukang parkir. Okin menjalani profesinya itu dengan penuh semangat, dengan harapan agar sang anak bisa membeli susu dan pampers yang sudah mulai menipis. Singkat cerita, berangkatlah Okin bekerja. Dan setibanya di tempat kerja, Okin berkenalan dengan beberapa teman baru yang seprofesi. Semua orang sudah tahu posisi Okin yang menggantikan temannya untuk sementara waktu. Nampak pekerjaan itu berjalan dengan baik. Tak ada masalah dan dia enjoy saat bekerja. Sekitar jam 12 siang, Okin memutuskan untuk istirahat sejenak di sebuah warung. Dia makan sambil ngopi bersama teman-teman seprofesi yang lain. Hingga disitulah Okin berkenalan dengan seorang pria yang merupakan pemilik warung tersebut. Kita sebut saja namanya Mas Taufik. Kesan pertama Okin bertemu dengan Mas Taufik, dia orangnya baik dan ramah. Mungkin karena saking sering bertemunya membuat Okin dan Mas Taufik terlihat semakin akrab karena posisinya Okin juga sudah hampir 1 bulan menjaga parkiran di sana. Dari hasil parkiran itu, keuangan Okin nampak kembali optimal. Setidaknya uang tersebut bisa dia gunakan untuk makan dan beli susu pampers anaknya sama kasih uang saku untuk adiknya sekolah. Suatu hari Mas Taufik ini cerita sendiri kepada Okin tentang masa lalunya sebelum akhirnya kini dia dikenal sebagai pemilik warung makan terbesar di daerah sana. Kalau dicermati dari cerita Mas Taufik, sebenarnya kehidupan Mas Taufik dan Okin tidak jauh berbeda. Sama-sama bekas PHK di sebuah pabrik dan mengalami kesulitan secara finansial. Bedanya saat susah, istrinya Mas Taufik malah menceraikannya, sedangkan istrinya Okin masih mau berjuang bersama-sama. Selebihnya 11-12 mirip sekali kisahnya dengan Okin. Hingga suatu ketika Mas Taufik nyeletuk kalau warung makannya itu menggunakan pesugihan.
Kaget Okin mendengar hal itu, tapi Mas Taufik mengatakan kalau pesugihan itu nggak ada efeknya yang gimana-gimana kepada pembelinya. Hanya membuat agar warungnya menjadi ramai. Tapi justru efek terbesarnya bisa diterima Mas Taufik kalau Mas Taufik lupa memberikan tumbal, dan tumbalnya itu berupa ayam kampung jantan yang masih hidup. Dan itu harus diberikan setiap malam Senin Pahing. Karena di hari itu Mas Taufik memulai perjanjiannya dengan jin tersebut. Mas Taufik mengaku mendapatkan pesugihan itu di salah satu gunung tertua di Pulau Jawa. Namun Mas Okin melarang saya untuk menyebutkan nama gunung tersebut, supaya tidak ada lagi orang yang menyalahgunakannya. Mas Taufik bisa memperoleh hal tersebut melalui perantara temannya yang merupakan seorang dukun sakti dan memang sudah terkenal di tempat tinggal Okin. Tumbal yang diberikan juga sangat bervariasi, tergantung sosok jin apa yang nantinya akan terikat dengan kita. Mas Taufik juga sempat memperingatkan Okin agar tak terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini. Sebab kalau dapat tumbal ayam ya nggak masalah, tapi kalau dapat tumbal manusia itu bisa jadi perkara besar. Karena Mas Taufik juga bilang, pernah ada orang yang mendapatkan tumbal manusia, mau dilepaskan juga sudah nggak bisa, karena dia sudah terikat dengan kontrak perjanjian. Alhasil orang itu tidak memberikan tumbal dan membunuh dirinya sendiri. Ya, tumbalnya ya dirinya sendiri. Ini semua karena tumbalnya baru diberitahu di akhir setelah si pelakon pesugihan tersebut terikat dengan jinnya. Baru setelah itu diberitahu dia dapat jin apa dan tumbalnya apa. Karena sedari awal sudah diperingati untuk benar-benar memantapkan niat sebelum mengambil keputusan. Mendengar itu justru Okin semakin merinding. Okin gak menyangka ternyata cerita-cerita pesugihan seperti ini beneran terjadi dan nyata adanya. Selama ini dia mengiranya hanya taunya di dalam film saja. Setelah selesai bekerja dan sesampainya di rumah, Okin kepikiran. Dia kepikiran karena hasilnya juga langsung nyata. Di lain sisi seperti ada dorongan yang mendorong dia untuk ikut ke dalam pesugihan tersebut. Semakin Okin berusaha mengabaikan keinginan konyol dirinya itu, malah membuat Okin stres dan kerap kepikiran. Hingga setelah mengalami perdebatan panjang entah apa yang mendorong Okin waktu itu, bisa-bisanya dia menanyakan hal tersebut kepada Mas Taufik apa saja persyaratannya. Kini giliran Mas Taufik yang sekarang kaget mendengar Okin bertanya seperti itu. Mas Taufik heran kenapa bisa-bisanya Okin nekat melakukan hal tersebut. Tapi setelah mendengarkan curhatan Okin, Mas Taufik bersedia memberitahu. Awalnya Mas Taufik menolak. Berhubung Okin tiba-tiba nangis sambil mohon membuat Mas Taufik luluh dan tidak tega. Dia beritahukanlah semuanya kepada Okin dan bahkan Okin dikenalkan oleh dukun yang waktu itu menolong Mas Taufik. Setelah mereka berbicara panjang lebar, Okin sudah mulai paham. Dan mereka membuat janji bertemu 2 hari kemudian untuk melakukan prosesi pesugihan tersebut. Okin seakan mantap sekali dengan niatnya melakukan pesugihan itu, tanpa dia hiraukan akibat dari hal tersebut. Dia sama sekali tidak bercerita apa-apa kepada istrinya. Benar-benar dia pendam sendiri. Yang tahu hanya dia, Mas Taufik, Pak Dukun, dan juga Tuhan yang Maha melihat semuanya. Tak terasa tibalah hari di mana Okin memulai ritual tersebut. Dan untuk kali pertamanya juga Okin mendaki sebuah gunung. Memang syarat utamanya dia harus mendaki ke gunung itu, sebab ritualnya akan diadakan di pos 4. Dia rela izin tak jaga parkir sejak hari kemarin. Tujuannya untuk mengumpulkan tenaga biar kuat kalau mendaki gunung. Karena ini benar-benar pengalaman pertamanya mendaki sebuah gunung. Ditambah lagi dia harus membawa beberapa peralatan untuk ritual tersebut. Rasanya kakinya Okin waktu itu seperti mau dilepas saja. Ternyata naik gunung itu tidak semudah yang dia pikirkan. Alhasil mereka sering berhenti karena Okin kelelahan dan kalau dipaksa bisa berbahaya. Estimasi perjalanan yang harusnya sesuai malah jadi molor berjam-jam. Pokoknya waktu itu mereka baru sampai di pos 4 sekitar jam 10 malam. Karena pendakian mereka juga baru start di siang hari. Di situ Okin dan Pak Dukun ini segera menyiapkan peralatan yang dibawa dan dibutuhkan dalam prosesi ritual tersebut. Setelah selesai dengan semua peralatan itu, Okin melihat jalan nampak sunyi dan sangat begitu sepi. Hening sekali malam itu, padahal bukan malam Jumat. Karena hari itu adalah Minggu Legi. Mungkin karena dia dari tadi hanya tolah-toleh, Pak Dukunnya berkata seperti ini. Namanya juga hutan, makanya sepi. Ayo, sini, kita mulai ritualnya, biar nggak kemalaman turunnya. Dan dimulailah ritual tersebut.
Okin diminta untuk melepaskan baju dan nantinya akan dimandikan dengan kembang di tempat tersebut. Okin mendengar dukun itu menyanyikan sebuah lagu yang Okin sendiri gak paham dengan lagu itu. Sambil terus memandikan Okin, dukun itu masih terus asik mengoceh sendiri. Hingga tiba-tiba ada angin berhembus lirih tepat di depan wajah Okin. Okin gak tahu itu angin apa, karena sedari tadi Okin disuruh memejamkan mata. Lalu Okin mendengar dukun tersebut berbisik lirih di telinga kiri Okin. "Buka matamu." Saat Okin pelan-pelan membuka kedua matanya, dia dibuat terkejut bukan main. Saat di hadapannya, dia melihat ada seorang perempuan sedang berdiri memandang ke arahnya. Perempuan ini nampak sangat cantik, berdiri dengan rambut hitamnya yang terurai, memakai baju kebaya berwarna hijau pupus dan ada semacam mahkota di atas kepalanya. Mahkotanya kalau diamati berbentuk seperti ular. Aroma tubuhnya tercium harum bunga melati yang sangat pekat. Lalu Okin melihat ke arah Pak Dukun tersebut. Pak Dukun terlihat berdiri di sebelahnya sambil menunduk. Dari situlah Okin akhirnya pun ikut menunduk. Perempuan ini berjalan mendekati ke arah Okin dan dengan lirih perempuan itu bertanya, "Apa keinginanmu untuk menemuiku?" Setelah mendapatkan aba-aba dari Pak Dukun, Okin pun menjelaskan maksud kedatangannya. Dan tak lama kemudian perempuan itu tertawa dengan sangat keras. Suara tawanya seakan menggema ke seluruh penjuru hutan. Lantas perempuan itu berkata, "Pakai bajumu." Dan dengan cepat Okin kenakan lagi bajunya. Setelah itu perempuan ini memberikan semacam pisau kepada Okin. Bentuk pisaunya sendiri sedikit unik dari yang lain. Terlihat ada ukiran ular di pegangan pisaunya. Okin kemudian menerima pisau tersebut dan tak berselang lama perempuan itu menghilang begitu saja diiringi angin kencang yang berhembus di hadapannya. Setelah Okin menerima itu, Pak Dukun pun menjelaskan, "Artinya kamu bisa membuat usaha semacam rumah makan. Gunakan pisau itu untuk mengiris semua bahan masakan yang nantinya kamu siapkan. Biasanya orang yang mendapat pesugihan ini tumbalnya kalau nggak ayam ya sesajen. Tapi kita lihat saja 2 hari ke depan. Nanti kamu akan dapat jawaban lewat mimpi." Begitu kata Pak Dukun. Mereka pun di situ segera berkemas karena angin malam itu terasa sangat dingin. Dalam hati Okin lega. Ternyata dia mendapatkan tumbal yang sangat gampang. Mulai besok dia sudah berniat untuk berjualan nasi sambelan. Untung saja dia ada sedikit tabungan dari hasil parkiran untuk modal usahanya. Singkat cerita, pulanglah dia dan dia sampai di rumah waktu subuh. Okin tidak langsung tidur, tapi langsung berbelanja dan menyiapkan semua keperluan untuk dia jualan. Sang istri sontak bingung melihat sikapnya yang tiba-tiba langsung memutuskan untuk membuka usaha. Okin tidak bercerita apa-apa. Dia hanya bilang kalau mulai nanti malam dia akan berjualan nasi sambelan di depan rumah. Sebenarnya sang istri senang dan tidak keberatan, malah berniat ingin membantu Okin. Namun waktu istrinya mau memegang pisau tersebut, Okin malah marah-marah. Karena pisau itu nggak boleh dipegang siapa-siapa selain dia. Dan daripada rencananya berantakan, dia suruh istrinya untuk tidur lagi. Dan dia pun menyiapkan semuanya sendiri. Setelah semuanya siap, Okin baru tidur jam 11 siang beberapa jam sebelum dia membuka dagangannya. Saat tertidur ini, Okin mendadak bermimpi, seolah dia sedang menggendong anaknya yang sedang tertidur pulas. Bagi Okin itu bukanlah sesuatu hal yang aneh. Bermimpi anak sendiri itu sesuatu yang wajar. Tapi pada kenyataannya ini merupakan petunjuk dari tumbal yang harus dia berikan. Bahwa sebenarnya Okin mendapatkan petunjuk yang mengharuskannya menyerahkan tumbal anak bayi. Dan bisa jadi tumbal pertamanya itu adalah anaknya sendiri yang bahkan usianya baru genap 5 bulan. Setelah itu Okin pun bangun dan bersiap. Badannya nampak lebih fresh. Begitu juga dengan semangatnya yang mulai jualan hari ini. Belum lama dia membuka jualannya, ternyata sudah ada beberapa pembeli yang berdatangan. Dengan sangat cekatan dia melayani para pembelinya tersebut. Dan saking larisnya, tepat jam 7 malam jualannya sudah habis terjual. Ada yang makan di tempat dan ada juga yang bungkus dibawa pulang. Semuanya mengaku masakan Okin sangat enak. Jadi nggak melulu pesugihan seperti ini kalau dibawa pulang rasanya nggak enak. Nyatanya jualan Okin dibawa pulang rasanya tetap enak dan tidak berubah. Singkat cerita sudah 3 hari lamanya Okin berjualan seperti ini. Penghasilannya benar-benar sangat menggiurkan.
Bahkan membuatnya ingin membuka stand yang lebih besar di pinggir jalan raya supaya makin banyak yang tahu jualannya. Setelah berdiskusi dengan istrinya, akhirnya dia putuskan menyewa sebuah rumah di pinggir jalan untuk nantinya dia akan berjualan. Okin benar-benar tidak menyangka kalau jualannya akan selaris ini, dan itu membuat namanya dikenal oleh banyak orang. Tak terasa sudah hampir 1 bulan Okin berjualan. Dia tak kunjung bermimpi kira-kira tumbal apa yang harus dia berikan. Malah yang ada dia sering bermimpi sedang menggendong anaknya dalam keadaan tertidur pulas. Dan entah kebetulan atau tidak, anaknya tiba-tiba sakit dan demamnya sangat tinggi. Saat dibawa ke rumah sakit dan diperiksa oleh dokter, dokter mengatakan kalau anaknya tidak sakit apa-apa. Dokter hanya memberikan vitamin dan suplemen dan diminta untuk istirahat yang cukup. Namun semakin hari kondisi anaknya semakin memprihatinkan. Tubuhnya semakin kurus. Anaknya juga tidak mau minum susu, tidak mau gerak dan maunya hanya digendong saja sampai ketiduran. Anaknya hanya mau digendong oleh Okin. Minum susu pun juga harus dipaksa. Kalau tidak seperti itu, anaknya tidak mendapatkan asupan apapun. Hal tersebut membuat Okin memiliki perasaan yang kurang baik. Dia seakan tersadar akan sesuatu. Tapi dia berusaha mengabaikannya dan berharap semoga itu hanya perasaannya saja yang salah. Hingga puncaknya sang anak kejang-kejang dan Okin terpaksa menutup warungnya agak awal karena dia harus melarikan sang anak ke rumah sakit. Tapi Allah punya rencana lain. Allah mengambil anak Okin setelah tak lama anaknya mendapatkan perawatan dari dokter di rumah sakit. Kondisi anaknya kurus kering seperti orang terkena busung lapar. Okin dan sang istri tak bisa membendung kesedihan mereka hingga membuat sang istri pingsan berkali-kali. Dari situlah Okin mulai berpikir, apa jangan-jangan anaknya meninggal karena menjadi tumbalnya sendiri? Karena sang anak meninggal tepat di Minggu Legi. Namun Okin masih berpikir positif. Hingga 3 minggu kemudian setelah kepergian anaknya, Okin mencoba berjualan kembali. Bagaimanapun dia butuh pemasukan untuk bertahan hidup. Namun malam harinya, lagi-lagi Okin bermimpi sedang menggendong seorang bayi. Tapi kali ini bayi tetangga di depan rumahnya persis. Dan merasa ada yang tidak beres, Okin datang ke rumah si dukun yang membantunya dulu. Di situ Okin menceritakan semuanya. Hingga dia diberitahu kalau dari mimpinya itu, dia diharuskan menyerahkan tumbal anak balita yang usianya belum genap 1 tahun. Mendengar hal tersebut, Okin kaget dan tidak terima. Artinya memang benar kalau anaknya meninggal karena jadi tumbalnya sendiri. Tapi mau gimana lagi, semuanya sudah terlanjur, wallahu alam. Dan gak lama kemudian anak tetangganya meninggal tepat di hari Minggu Legi. Kaget bukan main Okin di situ. Dia stres dan merasa seperti di bawah bayang-bayang rasa bersalahnya. Seakan dia selalu diikuti oleh 2 sosok anak kecil yang sepertinya itu arwah dari mendiang anaknya dan anak tetangganya. Ditambah lagi Mas Taufik tiba-tiba datang dan membocorkan rahasia kelamnya Okin. Mungkin karena merasa kalah saing membuat Mas Taufik membocorkan rahasia pesugihan Okin. Gara-gara itu semua tetangganya jadi tahu tentang pesugihan yang Okin lakoni selama ini. Karena merasa tekanan dari orang-orang sekitar membuat Okin makin stres dan tiba-tiba saja ia menggorok lehernya sendiri dengan pisau yang diberikan oleh sosok tersebut. Untungnya sang istri mengetahui posisinya yang bersimbah darah dan segera membawanya ke rumah sakit. Alhamdulillah nyawa Okin masih bisa diselamatkan dan dia benar-benar selamat dari maut yang ia jemput sendiri. Okin pun disarankan oleh mertuanya untuk berobat ke seorang ustadz sebelum semuanya terlambat. Dan memang tak ada salahnya untuk mencoba. Dan ustadz itu menyarankan Okin untuk kembali ke gunung itu lalu mengembalikan apa yang pernah ia terima. Awalnya Okin ragu. Tapi dengan bismillah, Okin kembali ke gunung itu dan dia letakkan pisau tersebut di antara pohon-pohon bambu yang ada di sana. Bahkan di perjalanan pulang pergi mendaki gunung itu, Okin mengalami banyak sekali drama. Mulai dari kabut yang tebal yang tiba-tiba saja datang, muncul burung gagak yang jumlahnya sangat banyak, seolah ingin mencelakai Okin dan kakak iparnya. Karena saat mengembalikan pisau tersebut, Okin hanya berdua saja dengan kakak iparnya. Karena kakak iparnya sudah pernah mendaki ke gunung itu, jadi paham rutenya harus lewat mana saja. Sampai tahu-tahu muncul petir yang sangat menggelegar. Padahal cuaca sedang terik dan gak mendung sama sekali. Meskipun begitu, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan secara perlahan Okin pun bisa terlepas dari pesugihan itu. Tentunya atas ridho Allah, dukungan keluarga dan bantuan ustadz waktu itu. Kini Okin memilih merantau ke kota besar dan bekerja di tempat kerja kakak iparnya.
Sampai detik ini, Okin masih belum bisa melupakan semua kejadian tersebut, apalagi saat anak kesayangannya meninggal tepat di depan kedua matanya. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada tim cerita emak yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel mereka ada. Sukses terus untuk tim cerita emak. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.